Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallahu faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai saat sekarang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan pada hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kelak nanti bisa menyelamatkan kita di padang mahsyar nanti kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan dengan salam semoga tetap tercurahkan buat junjungan kita yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seterusnya kaum muslimin, tak bosan-bosannya khatib berwasiat kepada diri khatib khususnya yang menyampaikan, marilah sama-sama kita senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal itu ialah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian kata Allah, karena sebaik-baik bekal itu ialah takwa. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Doa merupakan sebuah bentuk ibadah seorang hamba kepada Tuhannya. Dengan berdoa, seorang hamba menampakkan pengakuan akan kerendahan dan kelemahan dan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa, diri kita merasa dan mengaku sebagai makhluk yang lemah, yang tak memiliki daya dan upaya untuk melakukan hal apapun melainkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan ikhtiar. Karenanya para ulama mengajarkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Bahkan dalam urusan yang sangat remeh sekalipun, para ulama untuk senantiasa selalu memberikan motivasi kepada kita semua untuk selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin, sebagaimana yang telah khatib sampaikan di awal khutbah tadi yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hambaku bertanya kepadaku tentangku, kata Allah, maka jawablah bahwa aku dekat. Aku menjawab panggilan doanya orang yang berdoa ketika ia berdoa kepada aku.
Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala yang berfirman yang artinya, Tuhan kalian telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengabulkan bagi kalian dalam setiap apapun yang kalian minta. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari kedua ayat di atas dan juga dari berbagai hadis Rasulullah, para ulama sering memotivasi diri setiap kaum muslimin untuk berdoa dan meminta kepada Allah dengan penuh keyakinan bahawa dalam setiap apapun yang kita minta pasti akan Allah kabulkan. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyatakan akan mengabulkan doa para hambanya, dan kita sebagai hamba mempercayai dan meyakini. Hanya saja kita juga mesti tahu dan memahami bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak cara untuk mengabulkan doa para hamba-hambanya. Namun terkadang kaum muslimin di antara kita tidak terlalu betah berada di atas sajadah. Ketika kita menyelesaikan solat, kita merasa resah ingin pergi dari beranjak dari sejarah tersebut. Kita tidak mau berlama-lama di atas sajadah, seakan-akan kita tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ketika setelah selesai melaksanakan solat, kita selesai melepaskan hutang saja. Pada dasarnya dalam setiap ibadah yang kita lakukan, itu pasti berujung yang namanya doa, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa merupakan sebuah pengakuan dan keyakinan terhadap diri kita bahwasanya diri kita ini merupakan hamba Allah yang lemah, yang tidak bisa memiliki suatu kekuatan untuk bisa melakukan hal apapun tanpa itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita diisyaratkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal ini kaum muslimin, kita perlu mengetahui ada berbagai cara yang Allah berikan kepada kita ketika itu Allah mengabulkan setiap doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama kaum muslimin, ada kemungkinan doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh sang hamba dalam waktu yang disegerakan. Ketika kita meminta kepada Allah, apabila permintaan itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Bisa saja ketika selesai berdoa, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan di waktu ketika kita selesai berdoa tersebut. Namun kaum muslimin, banyak di antara kita seakan-akan kita meminta harus langsung kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan tersebut. Yang mesti kita ingat bahwasanya ialah Allah hanya akan mengabulkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ketika Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan, maka di sanalah Allah akan menyegerakan dalam setiap apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, sebagaimana yang telah khatib sampaikan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan dalam setiap apapun yang kita minta. Memang mustahil bagi Allah, tidak akan pernah bagi Allah, tidak akan mampu bagi Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan dalam setiap apapun yang kita minta. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Mustahil bagi Allah tidak mampu untuk mengabulkan doa dalam setiap apapun yang kita minta. Namun ketika itu lanjut kepada poin yang kedua kaum muslimin, bagaimana cara Allah ketika itu mengabulkan doa kita? Yang kedua yaitu kaum muslimin, ketika kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tunda dulu ketika itu apa yang kita minta sampai penundaan tersebut memang betul cocok, ketika itu doa itu akan Allah kabulkan.
Sama layaknya ketika itu, ketika seorang orang tua yang mendapati anaknya yang masih berumur 5 tahun atau 4 tahun meminta pisau kepada kedua orang tuanya atau ke ibunya, apakah si ibu akan memberikan pisau tersebut? Jelas tidak. Karena ibu merasa bahwasanya apabila anaknya tersebut memegang pisau akan membahayakan si anak tersebut. Sedangkan kita selaku manusia paham dan tahu apa permintaan yang akan membahayakan kepada diri kita. Apalagi Allah yang Maha tahu. Mungkin ketika kita meminta sesuatu yang mana sifatnya itu akan membahayakan kita, Allah akan tahu nanti kelak di masa depan apabila Allah mengabulkan permintaan tersebut. Namun Allah pasti akan mengabulkan dalam setiap apapun yang kita minta. Namun penundaan dalam segi waktu saja. Jangankan kita selaku umat biasa kaum muslimin, Rasulullah sendiri ketika berdoa, apa doa Rasulullah ketika itu? Rasulullah meminta kepada Allah untuk memalingkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, butuh waktu berapa tahun baru Allah kabulkan permintaan Rasulullah, yaitu 3 tahun. Baru ada isyarat bahwasanya baru untuk memalingkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka dari itu kaum muslimin, kita mesti harus ada rasa sabar ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada beberapa permintaan, ada beberapa doa yang telah kita minta kepada Allah yang sampai saat ini belum Allah kabulkan. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini dalam setiap doa apapun yang kita minta kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkannya. Namun dalam pengabulan doa tersebut bisa saja Allah menundakan waktunya untuk dikabulkan. Bisa saja kita ambil dari contoh lain. Mungkin bagi kita masing-masing menginginkan harta yang berlipat ganda atau harta yang begitu banyak. Namun Allah Subhanahu wa taala sampai saat sekarang ini masih belum kunjung memberikan kekayaan itu kepada kita semuanya. Kenapa? Bisa saja di seketika itu Allah melihat ketika kita diberikan harta yang begitu banyak, kita merasa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengabulkan apa yang kita inginkan, belum tentu itu merupakan sesuatu hal yang kita butuhkan. Itu akan menjerumuskan kita untuk bisa lebih jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ada posisi yang kedua ini, yaitu ketika kita meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, Allah akan melihat sejauh mana kesanggupan kita, sejauh mana kesiapan kita untuk menerima dalam pengabulan doa tersebut. Namun kita sudah meminta sekali dua kali, kita langsung berputus asa. Kita seolah-olah ketika sudah meminta kepada Allah, mungkin lamanya dalam solat itu tidak berapa menit. Ketika itu meminta kepada Allah dalam sesuatu hal yang kita inginkan, namun beberapa kali kita berdoa, belum Allah kabulkan, kita langsung berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita malas berdoa, kita malas untuk berlama-lama di atas sajadah untuk bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal ini harus tertanam pada diri kita? Sedangkan Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Mustahil bagi Allah tidak dapat mengabulkan permintaan hambanya. Dan yang ketiga kaum muslimin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan dengan cara ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semasa kita hidup di dunia ini, Allah akan
akan membayarnya kelak nanti cash di akhirat kelak, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin semasa kita hidup kita tidak merasakan bagaimana nikmatnya hidup layaknya seperti orang-orang yang ada di sekitar kita yang memiliki harta yang begitu banyak. Mungkin kita tidak merasakan kebahagiaan hidup kebanyakan orang-orang yang bahagia semasa dia hidup, selama hidup di dunia. Namun bagi kita yang tidak pernah berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita senantiasa selalu untuk tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinilah bahwasanya doa itu semuanya akan dikabulkan kelak nanti di akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin, terhadap 3 poin ini, dari cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa daripada hamba-hambanya, bahwa satu poin penting yang mesti kita ingat, bahwasanya kadang jalan kehidupan yang Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Allah hanya akan mengabulkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ketika Allah mengabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu selaras dengan apa yang kita butuhkan, itu akan Allah kabulkan. Tapi kalau hanya sebatas keinginan, Allah tidak akan mengabulkannya pada waktu yang tertentu. Bisa saja Allah akan mengabulkannya pada waktu-waktu ketika kita sudah dapat menerima dari setiap apa yang kita minta tersebut. Jangan di suatu ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita minta tersebut akan mencelakakan diri kita, akan menjerumuskan diri kita kepada hal yang lebih buruk ke depannya. Namun ketika kita berdoa, apabila itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan akan membuat kita bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan Allah permudah dalam setiap apapun yang akan kita minta. Maka dari itu kaum muslimin, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita cobalah berlama-lama di atas sajadah untuk senantiasa selalu berminta kepada Allah. Namun di samping itu harus kita garis bawahi, bukan hanya sebatas doa, namun diiringi juga dengan ikhtiar. Ketika kita meminta kepada Allah, kita iringi dengan usaha kita. Kita menginginkan sesuatu, mustahil bagi kita untuk mendapatkannya tanpa ada usaha untuk kita mendapatkan hal tersebut. Namun ketika itu selalu kita iringi dalam setiap apapun yang kita inginkan dengan doa-doa untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya hamba Allah yang lemah, tak memiliki kekuatan hal apapun yang bisa mendapatkan hal yang kita inginkan, melainkan permintaan tersebut melalui dari kekuatan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin melalui khutbah yang singkat ini dapat kita memahami bahwasanya bagi setiap diri kita mesti harus selalu berdoa kepada Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersabar dalam setiap permintaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.